Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat, berbagi kisah islami yang dirahmati Allah. Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i adalah dua imam yang masyhur dalam dunia Islam dan merupakan pencetus dua mazhab, yakni mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Nama lengkap Imam Ahmad adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal. Beliau merupakan seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fikih yang lahir di Salam, kota Baghdad pada 164 Hijriah pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah dengan khalifahnya Al-Mahdi. Sejak kecil, Imam Ahmad sudah menjadi seorang yatim, sehingga beliau senantiasa hidup dalam kesederhanaan. Meskipun beliau tidak mempunyai banyak harta untuk menunjang kehidupannya, namun semangat beliau menuntut ilmu telah mengantarkannya pergi ke berbagai wilayah. Di antaranya adalah Basrah, Hijaz, Yaman, dan Kufah. Dalam pengembaraannya, beliau bertemu dengan banyak ulama besar yang menjadi guru sang imam. Salah satu guru yang paling masyhur adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkap Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris, ibn Abbas, ibn Utsman, ibn Syafi'i. Beliau merupakan satu-satunya imam mazhab yang berasal dari keturunan Quraisy dan nasabnya tersambung langsung kepada Rasulullah SAW melalui jalur Abdul Manaf. Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Ini berarti beliau lahir 14 tahun sebelum Imam Ahmad. Salah satu bukti kecerdasan Imam Asy-Syafi'i adalah ketika beliau masih muda dan ingin menuntut ilmu kepada Imam Malik di Madinah, namun diberikan sebuah ujian oleh Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i harus membaca kitab Al-Muwatta', sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Malik sendiri. Di mana selanjutnya justru Imam Malik yang dibuat terkagum-kagum dengan kemampuan Muhammad ibn Idris, karena ternyata beliau sudah mampu menghafal kitab tersebut di luar kepala. Sahabat yang dirahmati Allah, awal mula pertemuan dua ulama besar tersebut adalah ketika Imam Ahmad bepergian ke Mekah, di mana beliau menuntut ilmu di majelis Imam Asy-Syafi'i. Setelah majelisnya usai, Imam Asy-Syafi'i melihat seorang anak muda yang terlihat asing dan kemudian beliau menyapanya. "Wahai anak muda, dari mana asalmu? Saya belum pernah melihatmu sebelumnya di halaqah kajianku." Lalu menjawablah anak muda tersebut, "Aku adalah Ahmad ibn Hambal dari Baghdad." Sontak, jawaban itu membuat Imam Syafi'i kaget. "Dari Baghdad?" kata beliau. "Alangkah indahnya Baghdad, saksi kekhalifahan Islam dan umat muslim. Sungguh menakjubkan hari-harinya dengan keilmuan fikih, sastra, dan pemandangan yang indah. Semoga Allah selalu menjaga kota Baghdad dan penduduknya dari segala keburukan," lanjut Imam Asy-Syafi'i. Keakraban guru dan murid itu pun terus berlanjut, hingga tibalah ketika Imam Asy-Syafi'i berkunjung ke Baghdad dan bermalam di rumah Imam Ahmad. Setelah selesai makan malam, Imam Asy-Syafi'i langsung pergi ke tempat tidur. Ia berbaring dan tidur-tiduran. Melihat hal ini, putri Imam Ahmad berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, apakah ini adalah Imam Asy-Syafi'i yang sering engkau ceritakan keutamaannya itu?" Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Iya, benar putriku." Putrinya berkata, "Aku perhatikan ada 3 perkara yang aku kritik darinya. Ketika kita hidangkan makanan, ia banyak makan. Ketika ia masuk ruangan, ia tidak melaksanakan sholat tahajud. Dan ketika ia melaksanakan sholat subuh, ia melakukannya tanpa wudhu." Mendengar perkataan putrinya tersebut, Imam Ahmad kemudian menemui Imam Asy-Syafi'i dan meminta beliau menjelaskan masalah ini. Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Wahai Ahmad ibn Hambal, aku banyak makan karena aku tahu bahwa makananmu itu adalah halal. Dan kamu adalah orang yang dermawan. Makanan orang dermawan itu adalah obat, sementara makanan orang kikir adalah penyakit. Aku makan bukan untuk kenyang, namun aku makan untuk berobat dengan makananmu. Aku tidak melaksanakan qiyamul lail, karena
Ketika aku berbaring dan akan tidur, aku melihat seakan-akan Al-Quran dan Sunnah berada di depan mataku. Maka aku melakukan istinbat hukum sebanyak 72 masalah fikih yang berguna bagi kaum muslimin. Tidak ada waktu bagiku untuk melaksanakan qiyamul lail. Yang dimaksud dengan istinbat adalah menggali Al-Quran dan hadis yang kemudian dijadikannya sebagai hukum. Kemudian Imam Asy-Syafi'i melanjutkan, aku sholat subuh bersamamu tanpa wudu, demi Allah, mataku tidak merasakan tidur walau sedikit pun. Oleh sebab itu, aku tidak perlu memperbaharui wuduku. Sepanjang malam aku terjaga, maka aku melaksanakan sholat subuh dengan wudu sholat isya. Sahabat yang dirahmati Allah, dan mendengar jawaban itu, Imam Ahmad ibn Hanbal semakin mengagumi gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Seorang ahli ilmu luar biasa yang berbagai macam perilakunya sehari-hari, baik diamnya maupun bicaranya, merupakan suatu hal yang syarat akan makna. Juga, percakapan itu memberikan kita pelajaran bahwa Imam Asy-Syafi'i dalam safarnya sekalipun, beliau tetap memikirkan ilmu dan bagaimana ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ini terbukti dari perkataan beliau bahwa beliau memutuskan hingga 72 hukum di malam tersebut untuk kemudian dijadikannya hukum agar berguna bagi orang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kisah penuh hikmah ini bisa memberikan pelajaran terbaik bagi kita semua. Saya sebagai narator cerita undur diri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.